Ibu Ani, mertuanya. Tadi siapa namanya? Pak Riko, Ibu Ani. Ibu Ani. Dan Ibu Aninya itu kayak ada maksud terselubung nih, Bay. Ibu Aninya? Nah, ini nih. Saya mendapatkan kata-kata seperti ini dari Ibu Ani. Mungkin dia nggak sadar. Cucunya satu-satunya ahli warisnya. Ahli waris. Betul. Dari anaknya yang Dari meninggal. anaknya. Karena Dia perusahaan suaminya diwarisin ke anaknya, Iya. anaknya meninggal, jadi akan diwarisin kepada cucunya. Di sini saya ada pertanyaan yang sangat besar sekali. Apa itu, Roy? Mereka itu tidak rela, intinya adalah warisan. Ini si anaknya kan udah almarhum, jadi ini ada cucunya adalah satu-satunya ahli waris. Jadi kamu tahu menangkap kan, Bay? Iya. Logika saya tadi, dari tadi saya diam, saya menangkap semuanya. Berarti kalau misalnya dia menikah, ya nggak dapat apa-apa. Iya benar. Bener nggak? Semuanya dibawa cucu Bawa cucu kan? Cucu kan sama ini. sama ibunya. Jadi nggak dapat, penguasaan. Sebenarnya sih permasalahannya emang di situ, Mas. Jadi karena anak turunan harta warisannya itu. Jadi Nah itu dia tuh yang saya maksud, bersikeras boleh ketemu tapi nggak boleh diambil. iya. Jadi Lu mau terserah jungkir balik kayak mau apa, dia orang nggak peduli tentang itu. Tapi mereka lebih peduli tentang dia keceplosan ngomong, cucu saya adalah satu-satunya ahli waris. Jadi Dan sebenarnya bukan mikirin kepentingan cucunya. Oh, wah. artinya ini nanti akan mereka nikmati demi kepentingan diri sendiri. Oh, kamu nangkapnya seperti itu? Iya, karena founder dan kemudian juga banyak sekali owner dan perusahaannya akan jatuh ke tangan mereka lah. Kalau misalnya ke sini, ya nggak Iya. tahu kan? Jadi paham. hilang Paham kan? haknya. Hilang. Nah, oke. Bayu tadi nangkap nggak seperti itu? Bayu nggak nangkap ya? Belum. Saya samar saya nggak nangkap ke arah sana sih. Saya pikir emang tulus Niat karena nggak untuk mau cucu. nggak mau kehilangan cucunya. Betul. Saya pikir emang ingin yang terbaik untuk cucunya. cucunya sama. Khawatir cucunya tidak di tangan yang tepat. Betul. Gitu. Tapi ya bisa ya. Tapi kan sebenarnya ini bisa apa ya? Secara hukum ini bisa nggak tahu ya, bisa dibuktikan gitu kalau ini haknya segini, kalau anaknya segini, kalau mertuanya segini. Iya. Gitu. Bisa diatur. Jalan secara legal. Iya, memang. Dan jalan satu-satunya lagi juga kita butuh bukti yang cukup kuat, mungkin surat Kamu melihat wasiat ada atau surat wasiat. surat wasiat seperti itu. Dan itu Menurut harus- kamu ada surat wasiat yang dipegang, yang ditulis sama anaknya Iya, almarhum? iya. Dan itu akan jadi pemegang kunci utama dari keributan di sini sebenarnya. Kamu tahu ada surat wasiat dari almarhum suami kamu? Belum, saya Mantan belum tahu. suami. Hah? Belum tahu ada surat wasiat itu, belum tahu. Tapi Roy melihat itu ada. Saya ngelihat itu ada. Ada di mana, Roy? Saya ngelihat di laci warna abu-abu dan lemarinya gede sekali. Itu ada di rumah mantan mama ya? di rumah mertua kamu? Iya. Di rumah mantan Iya. mertua kamu Iya. ada lemari seperti itu? Ada lemari itu. Iya. Tapi saya nggak pernah tahu itu ada surat wasiat itu, saya nggak pernah tahu. Kamu Nggak sana pernah aja dan ditunjukkan. kau buka semua itu. Kau bongkar, kamu liatin. Itu kan udah ada hukumnya ya? Ada. Baik. Roy. Iya, jadi itu Kayaknya- intinya. Oke, baik. Kalau begitu Mbak Wulan dan Mas Indra, mungkin kita nggak bisa membantu terlalu banyak hari ini. Tapi setelah bertemu ya kita tahu, dan tadi ada satu fakta yang baru yang terungkap bahwa sebenarnya ada satu surat wasiat yang penting yang ada di rumah yang bisa menjadi jalan keluar dari semua ini. Kalau emang masalahnya soal warisan, mudah-mudahan ini menjadi jawaban. Ya. Dan terakhir, saya ngucapin turut berbahagia atas
hubungan kalian, relationship-nya semoga langgeng dan semoga bisa punya anak lagi yang baik. Bahagia terus ya Mbak Wulan, Mas Mbak Indra. Wulan baik ya sama ininya. Iya, dia ngebelain dan saling ngebelain. Saya wajar sih kalau Sabar ya suami tadi yang kalau ngebela. lagi ada panik-panik tadi ribut-ribut. Dia pasti nggak suka lah kalau Iya. kalau calon istrinya malah diperlakukan seperti itu. Iya, Ya udah kalau begitu terima kasih ya. Terima Mbak kasih Wulan, juga. Mas Indra, mudah-mudahan Mas Bayu. lancar ya Iya, semua. terima Dan- kasih. Makasih ya, Terima kasih ya. makasih semua, Terima makasih. Mbak. Ya, baik. Terima kasih. Ya, baik. Terima kasih. Mas Roy, Oh, iya. makasih. Thank you, terima kasih ya. Terima kasih semua ya. Berusahalah menerima semua keadaan dengan baik-baik tanpa merusak hubungan silaturahmi. Karena itu akan menghancurkan semua yang telah kita buat. Kalau kamu lihat itu surat wasiat masih mungkin ditemukan ya Roy? Kalau menurut mata batin saya melihat surat wasiat itu masih ada dan tertulis lengkap semua dibagi ini berapa persen, 10% dan ini dan segala macam lengkap di situ. Jadi sebenarnya itu bisa jadi kunci dari semua permasalahan ini ya jawabannya. Bisa jadi kunci dari jawaban ini dan sangat memungkinkan sekali anaknya malah jatuh ke tangan ibu kandungnya langsung. Jalan keluar berarti. Sebenarnya kalau saya punya firasat ya, mama mertuanya mantan mertuanya itu sifatnya seperti itu, tetapi almarhum itu sifatnya lebih ke arah kayak baik gitu. Berbeda dengan Dia, maka itu dia meninggalkan surat warisan. Saya melihat dalam mata batin saya seperti ditulis untuk anaknya sampai gede dirawat sama Mbak Wulan ya. Baik, kalau begitu untuk membantu partisipan kita, sepertinya ada penelusuran kan? Iya, ya, tim tampaknya kita harus membantu ya. Baik. Oke, kalau begitu setelah ini tim Menembus Mata Batin akan membantu partisipan kami untuk menemukan surat wasiat yang diharapkan bisa menjadi solusi dari semua permasalahan yang lagi dihadapi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pemirsa. Saat ini saya dengan tim Menembus Mata Batin Antv akan menuju kediaman keluarga dari Mbak Wulan. Kita akan membantu Mbak Wulan menyelesaikan permasalahannya, yaitu ingin bertemu dengan anaknya. Lokasinya di mana Mbak Wulan? Itu Pak Ustadz sebentar lagi sampai sih. Sebentar lagi ya. Iya. Dirimu berdusta. Ini rumahnya. Yang mana? Mas, parkir sebelah kanan aja Mas. Sini aja. Ha. Ini Pak Ustadz. Ini ya. Iya. Kalau gitu kita langsung turun aja Mbak. Iya. Mbak Wulan, Iya. yang ini rumahnya Mbak? Iya. Pak Ustadz gimana dong Pak Ustadz? Ya sabar Mbak, tenang. Kita coba. Iya. Ya, Mas. Danis! Assalamualaikum. Danis! Assalamualaikum. Ayo Pak Ustadz. Ayo. Danis! Danis gimana Danis? Mbak Ulan. Aduh, Mbak Ulan. Kamu Maaf, Mbak siapa? Ulan, ya. Saya dapat amanah dari Bu Hani. Mbak Ulan nggak boleh lagi sini ya. Tapi ini rumah saya, Iya, benar, Mbak. Mas. Tapi tolong, Mbak ya. Mbak harus maklum juga dengan saya, Mbak. Kamu kurang ya. Bukan begitu, Mbak sabar, Mbak sabar. Ini rumah saya, Pak security, Ustadz. perkenalkan Ya, saya ya. Ustadz Roma dari Menembus Mata Batin Antv. Ya, Pak. Saya kesini mengantar Mbak Wulan untuk menemui anaknya. Ya, cuma- Boleh dipersilakan masuk, Maaf, Pak? Pak ya. Saya kan Bapak tahu sendiri deh, sebagai security saya kan di sini harus menjalankan tugas, Pak. Betul, saya paham. Lagian Cuma ada kasihan loh, ini kebijakan. orang tuanya pengen Ya ketemu benar sama sih, anak. Pak. Cuman malu sih, Pak. Lihat ini begini kan. Ya tolong Pak ya hargain kak saya sebagai security. Ya Bapak maklum deh ya. Nggak bisa dipersilakan kami masuk, Pak. Maaf Pak ya, Mbak. Kasihan. Tolong Mbak, mending balik aja deh, Kamu Mbak. jangan kurang ajar ya. Bukan masalah kurang ajar, Mbak. Tolong Mbak ya. Saya yang mau tahu. Danis! Mbak, Aduh. Aduh. Mas apa? Abang jangan gitu, Bang ya. Udah jangan pakai kekerasan Ya, dong, jangan tapi pakai Pak kekerasan Ustadz. dong. Mohon maaf nih, maaf ya. Ya, sekarang gini Tenang, aja deh. sabar. Mending kalian balik ya. Begini Tolong. Pak, Tolong, mohon. enggak. Ini kami kesini ingin menyelesaikan masalah. Ya, Ini benar cuma sih, pengen Pak. ketemu sama Jangan kurang anaknya. ajar loh. kamu ya. Pak Saya Ulan. cuma Mau pengen ketemu ketemu sama Danis. Tolong Mbak anaknya. Ulan ya. Danis! Danis! Pak Ustadz. Ya. Danis! Mohon Saya maaf. paham tugas Bapak. Iya. Cuma saya mengerti. Danis! Ada apa nih? Om, Danis mana, Om? Danis nggak ada. Danis nggak ada sini. Saya cuma pengen ketemu Danis doang, Nggak Om. ada. Lu pulang. Hah? Kagak ada. Mana, Mama mana? Mama lu Om? juga nggak ada. Lu pulang. Om, jangan bohong. Ini siapa? Ini mobil Mama, Om. Iya
Mertua lu nih kagak lu pulang nggak? Pak. Bapak tenang, Bapak sabar, Mbak sabar. Perkenalkan saya Ustadz Bapak siapa, Roma. Pak? Bapak siapa, Pak? Ustadz Roma dari Menembus Mata Batin. Saya datang ke sini ingin mengantar Mbak Wulan untuk ketemu sama anaknya. Ya saya tahu, ini bekas ponakan saya. Ya, kedatangannya untuk melihat anaknya, Pak. Saya mau ketemu Danis aja, Tapi Danis Om. kagak ada, Wulan nggak ada. Om bohong. Iya, Bapak Danis di sabar, dalam, tenang, Om. tenang. Jangan pakai Mama emosi, juga di jangan dalam. pakai Aku emosi. tahu. Ya udah gini Pak, sekarang kita obrolin baik-baik di dalam, nggak enak kedengeran sama tetangga, kan yang malu Bapak juga. Biar kita ngobrol baik-baik di dalam, gimana? Boleh, tapi gue nggak mau lihat ini masuk. Keluar lu! Oke, Om, tenang. nggak bisa gitu Bapak dong, sabar, Om. Bapak sabar. Mbak, Mbak, Gue udah bilang dari kemarin, Pak, ya. Bapak- Gue nggak mau ada dia. Ikut. Dia ke dalam juga, Bapak Om. tenang. Mbak tenang ya. Ini kita mau nyelesain masalah. Mas, sekarang gini, saya minta Mas ke luar dulu biar masalah ini cepat selesai. Nanti didampingin sama Mas Azam. Mas Azam, coba nih didampingin dulu Masnya. Keluar biar kami yang menyelesaikan masalah di dalam. Danis! Danis nggak ada. Danis! Astagfirullah. Aku di mana, Danis? Danis! 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 Ini Pak. Danis! Ini sebenarnya Mbak Wulan. Danis di mana, Danis? Danis! Karena dia namanya naluri seorang ibu. Coba Bapak mengerti. Danis di mana, Om? Wulan! Danis! Wulan! Maaf Pak, saya udah dapat amanat dari Danis! kakak saya. Kamu di mana, Mertuanya dia. Danis? Nggak akan dikasih Danis. Betul. Di mana, Nak? Cuma kan biar bagaimanapun dia seorang Danis! ibu. Wulan! Kamu di mana, Danis? Hei! Om, Danis mana? Gue bilang Danis nggak ada! Saya cuma pengen ketemu Danis, Om. Danis nggak ada! Danis ada Coba, sama Mama. Bapak Hah? jangan pakai Sama mertua lu. Pak. Bohong, Danis di sini. Mbak tahan Aku emosinya, nggak Mbak. percaya. Lu Bapak jangan cari pakai semua, kekerasan. ha? Jangan pakai Lu kekerasan. cari! Bukan masalah gitu Pak, saya udah ada amanat dari kakak saya Pak. Bohong. Om, izinin saya cuma pengen ketemu Danis doang, Om. Danis, gue Mbak, bilang jangan ada. pakai kekerasan, Pak. Danis. Sama mertua lu Danis, lu cari! Nggak bakal ada di sini. Danis. Mbak. Danis di mana, Danis? Kamu nggak apa-apa. Pak. Om, ini barang-barang pada kemana, Om? Apa urusan lo? Tapi Om nggak bisa ngelarang saya ketemu anak saya, Om. Mbak. Tapi saya udah ada amanat. Hah? Pak. Dari mertua kamu. Atau? Mbak Wulan, kita kan kesini mau nyelesain masalah, bukan memperbesar masalah. Coba Mbak Wulan kontrol emosinya, biar masalah ini nggak berlarut-larut. Kasihan kan nanti kedengeran ke tetangga keluar. Gimana kalau kita di bawah ngobrol baik-baik? Gue biar juga masalah lu bakal ini datang bisa kemari tau gak lo? selesai. Bisa Pak, bisa nggak jaga emosinya, nggak emosi, kepala dingin. Ayo kita selesaikan di bawah. Begini aja Pak Ustadz. Gimana Pak? Saya udah nggak nyaman bekas ponakan saya Pak Ustadz. Terus jadi maunya Bapak seperti apa? Mau saya, maaf Pak Ustadz, semua pergi dari rumah ini Pak Ustadz. Om jangan, Om. Ini rumah saya juga, Om. Ini rumah dari justru suami. Sama gue, hah? Mbak Saya Wulan. kesini cuma mau nyari anak saya. Mbak Wulan. Gue kontrol dapat emosinya. amanat ya dari kakak gue. Iya Pak, sabar Pak. Baik Pak, baik. Keinginan Bapak akan kami penuhi. Kami baik kita keluar aja nanti waktu lain kali, waktu yang lebih tepat kita akan cari gitu. Dia Pak Ustadz. Ya udah Ibu, Mbak tahan. Lu ponakan gue tuh, lu yang Oke. Kita akan keluar. Ya, Mbak, kita keluar. Tunggu Pak Ustadz, tunggu. Saya baru Apa ingat lagi, Pak Mbak? Ustadz. Waktu di studio kemarin, saya ingat Mas Roy sama Mas Bayu bilang ada peninggalan dari suami saya Pak Ustadz. Saya mau cari barang itu Pak Ustadz. Oh gitu. Iya, saya harus dapat Pak Ustadz. Pak, Tolong Pak Ustadz. sebentar Pak. Begini, ini Mbak Wulan ini ada barang yang tertinggal di rumah ini. Dia minta izin untuk ambil barang. barang itu. apa lagi ya? Di rumah ini udah kosong tau gak? Pak. Barang apa lagi? Hah? Bapak sabar barang dulu. gua Biar lah. bagaimanapun dia punya hak. Dia kan istrinya. Saya juga ada hak. Saya mau ngambil Saya barang adiknya saya kakak di saya. sini. Betul, dia lebih berhak karena suaminya. Ini istrinya. Suaminya yang meninggal, jadi dia lebih berhak. Jadi mohon izin untuk ngambil barang yang Silakan cari Pak. Silakan kalau ada. Saya mau ngambil barang saya, Om. Silakan. Saya nggak mau ngambil apa-apa. Saya mau ngambil barang saya, Om. Silakan cari kalau ada. Udah Silakan. dikasih, Mbak udah dikasih izin, silakan. Oke. Tapi ingat, Ya. saya pengen cuma dia, ya, sama kru dari Antv. Oke. Yang lain nggak boleh. Didampingi kru satu. Terserah. Dia sama didampingi sama security boleh dari saya. Yaudah. Silakan Bapak panggil security-nya. Anton! Anton! Security!
Siap, Pak. Siap. Udah kepentingan bahkan Tolong lu temenin dia. Kita mau cari barang di rumahnya. Terserah deh. Yang selesai itu udah kita langsung tinggal dari Iya, Pak dalam. Ustadz. Ayo Pak. Tahan emosinya Pak. Jadi cuma itu ada yang tertinggal, mungkin barang dari Mbak Wulan yang tertinggal yang diambil. Silakan kalau ada cari aja Pak. Kurang ajar Pak ponakan saya itu Pak. Kurang ajar. Saya dapat amanat Pak dari kakak saya. Saya paham. Saya ngerti, saya ngerti banget Astagfirullahaladzim. apa yang Bapak lakuin. Cuma tolong tahan emosinya. Bapak jangan kepancing emosi lagi. Bapak kan lebih dewasa. Ya, ponakan saya tenang aja. Iya, saya ngerti apa yang Bapak rasain. Cuma Bapak juga harus bijak. Biar bagaimanapun dia kan mantan istri. Tapi saya ada amanat dari kakak saya Pak Ustadz. Betul, kami paham. Bukan urusan kamu ya. Bukan masalah itu, Pak. Pak kan nggak boleh. Apa? Ini hak saya. Dia memang hak. Ada apa lagi sini? Ini Pak, dia ngambil sesuatu Pak dari dalam lemari. Apa? Coba sini. Sini gue lihat. Wah, apa Om? Ini hak Siapa? saya. Ini punya saya Om. Sini coba gue lihat. Pak, Sini gue lihat. Pak. Jangan pakai kekerasan, Pak. Mbak, apa sih ini? Biar saya yang pegang deh. Saya yang pegang dulu biar aman. Takutnya ini berkas penting malah jadi robek nanti. Gimana Ini ya. kalau kita selesaiin ini di luar, kita Ini mungkin obrolin yang dibilangin di baik-baik. studio itu Pak Ustadz. Ya? Jangan sampai dia yang ngambil. Ya udah Mbak, tahan emosinya, kontrol emosinya. Ayo kita selesaikan bareng-bareng di depan sini. Ayo. Ya udah Mbak. Pak, gimana kalau surat ini saya buka? Kemudian apapun isi di dalamnya akan saya bacakan. Silakan Pak. Ya, beratan ya? Pak, Mbak, ini adalah surat wasiat dari almarhum suaminya Mbak Wulan. Yang mana isi dari surat ini menyatakan bahwa harta yang ditinggalkan oleh almarhum itu nanti akan dibagi untuk Mbak Wulan dan untuk keluarga dari almarhum. Oh, nggak bisa Pak. Saya nggak setuju. Apapun alasan Bapak nggak setuju, Maaf, Pak ini Ustadz. surat wasiat. Udah, Pak Bapak. Ustadz, begini aja deh, Pak sendiri Ustadz. udah nggak diakui di keluarga saya. Om, Pak Ustadz. saya nggak peduli dengan harta ini Om. Silakan ambil Om. Saya cuma pengen anak saya aja Om. Silakan kalau Om mau ambil harta saya, ambil. Tapi tolong kasih tahu di mana Danis Om. Hadirin menembus mata batin malam hari ini adalah Rahma dan Wulan. Tadi Rahma, dia baru menemukan fakta bahwa pekerja yang di rumahnya yang merawatnya dari kecil sebenarnya adalah ibu kandungnya. Dan mudah-mudahan setelah malam hari ini mereka bisa mengetahui keberadaan ayah kandungnya karena Rahma akan segera melangsungkan pernikahan 1 bulan dari sekarang. Sementara Wulan, partisipan kita yang kedua, harus berpisah dengan anaknya karena anaknya ditahan oleh mantan mertuanya setelah mantan suaminya meninggal. Tanggapan kamu gimana, Roy? Saya terhadap Rahma ya. Rahma. Rahma, saya sangat sedih sekali dan bahagia juga karena bisa berkumpul kembali. Ya. Tapi berbeda sekali dengan Wulan ya tadi karena ada konflik yang sangat tajam sekali dan belum terselesaikan tampaknya. Iya, tidak disangka-sangka ternyata ini soal warisan. Warisan. Gimana harapan kamu, Ran, Rahma dan Wulan? Harapannya ya semoga permasalahan cepat selesai karena semua masalah pasti ada jalan keluarnya selagi kita mau menyelesaikannya secara baik-baik dan bersama-sama kompromi. Kompromi ya, Iya. pasti ada titik temunya, Iya, asal betul. berusaha dan tetap Betul mau sekali. mencari solusi. Betul. Baik, Rani terima kasih banyak sudah Terima hadir kasih di Menembus Mata banyak. Batin. Sukses untuk karir dan rencana Amin, baiknya. terima kasih. Roy Kiyoshi, terima Terima kasih. kasih. Penjelasan dan pencerahan yang malam Sama-sama. hari ini. Pemirsa, rasa kasih sayang akan membuat semua hal penuh kebahagiaan. Jadi teruslah menebar kasih sayang agar hidup terasa berharga dan istimewa. Ikuti terus kisah-kisah menarik selanjutnya yang akan selalu kami sajikan di sini, Menembus Mata Batin.